Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dengan Ustadz Arifin. Hari ini kita ketemu pada mata pelajaran fikih. Insya Allah Ustadz Arifin akan sampaikan materi secara singkat dan ringkas karena videonya insya Allah tidak terlalu panjang. Anak-anak, kita awali dan baca bismillah dulu bersama-sama dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak sekalian, Ustadz Arifin akan menyampaikan materi yang ada di halaman 41. Ini bukan materi utama. Maksudnya adalah Ustadz Arifin tidak akan bahas materi secara detail, tapi Ustadz Arifin akan menyampaikan secara umum. Kemudian nanti terakhir akan ada kegiatan khusus untuk anak-anak dalam mendalami materi. Anak-anak sekalian, Ustadz Arifin mulai di layar bisa dilihat. Kita akan langsung membahas tentang sebab boleh tidak sholat berjamaah. Jadi anak sekalian, ada suatu kondisi atau keadaan yang menyebabkan seorang boleh tidak berjamaah, boleh tidak ke masjid. Nah, apa saja kondisi-kondisi tersebut? Ada dua. Yang pertama adalah sebab umum dan yang kedua adalah sebab khusus. Untuk yang pertama adalah tentang sebab umum. Jadi anak-anak sekalian, sebab umum ini misalnya yang pertama adalah hujan deras. Ketika hujan deras kita boleh untuk tidak ke masjid. Yang kedua adalah hujan salju. Yang ketiga adalah malam yang dingin. Yang keempat adalah angin yang kencang. Dan yang kelima lumpur atau banjir. Sedangkan sebab khusus yaitu yang pertama adalah sakit, terancam, kemudian menahan hadas, kemudian kantuk yang sangat berat, dan lain-lain. Anak-anak sekalian, jadi itu adalah beberapa perkara yang membolehkan kita boleh tidak sholat berjamaah. Ustadz Arifin tidak akan bahas secara mendalam karena nanti di akhir kegiatan ada kegiatan yang mengharuskan anak-anak untuk belajar menyusun pertanyaan. Jadi Ustadz Arifin sampaikan sengaja materi ini secara umum supaya anak-anak belajar untuk menggali. Jadi pembelajaran discovery. Anak-anak bisa belajar untuk membuat pertanyaan. Anak-anak sekalian, itu adalah materi kita hari ini. Untuk anak-anak sekalian, tugasnya adalah satu, silakan anak-anak salin atau buat kembali. Ini namanya mind map. Anak-anak bisa dilihat. Ini namanya adalah mind map. Mind map itu apa? Mind map itu adalah peta konsep. Jadi maksudnya adalah ringkasan dari materi dibuat dengan suatu tampilan yang menarik. Ustadz Arifin bisa aja menuliskan materi ini kayak di buku, terus banyak seperti itu. Tapi kurang efisien, maka Ustadz Arifin juga mengajari anak-anak untuk belajar membuat mind map atau peta konsep. Silakan anak-anak untuk yang pertama ini bisa dicontoh, ditulis di buku tulis fikih kalian, dibuat, boleh dirubah. Maksudnya dirubah apa? Misalnya bentuknya nggak bulat, boleh. Atau misalnya lingkarannya nggak di tengah, tapi di atas kemudian nanti kayak akar ke bawah, boleh. Atau mau seperti pohon, ini sebagai batangnya nanti ini sebagai daun-daunnya, boleh. Silakan berkreasi, yang penting enak dilihat, mudah dipahami. Nah, itu adalah tugas pertama. Jadi, buatlah peta konsep tentang materi hari ini yang sudah Ustadz Arifin contohkan. Yang kedua adalah Ustadz Arifin juga meminta kepada anak-anak sekalian untuk belajar menyusun pertanyaan. Karena bertanya itu merupakan suatu keterampilan. Anak-anak harus mulai dari sekarang berlatih untuk bisa menyusun pertanyaan. Nah, anak-anak sekalian, silakan kalian tulis satu pertanyaan saja. Silakan tulis satu pertanyaan. Nanti kalian tulis di buku tulis kemudian dikirimkan ke Ustadz Arifin. Ingat ya, setiap anak wajib membuat satu pertanyaan dari materi yang telah Ustadz Arifin jelaskan. Makanya tadi apa? Ustadz Arifin sengaja materinya nggak terlalu jelas supaya anak-anak punya pertanyaan, nanti pertanyaannya dituliskan dan ditanyakan ke Ustadz Arifin. Tugas yang kedua adalah membuat pertanyaan di buku tulis. Yang ketiga adalah ini penjelasan tentang pertanyaan adalah tulislah pertanyaan di buku dan kirimkan fotonya boleh. Kemudian contoh pertanyaan Ustadz Arifin sudah memberi contoh, yaitu misalnya satu, ini pertanyaannya contoh, hujan yang bagaimana Ustadz yang boleh untuk tidak sholat berjamaah. Nanti itu adalah contoh pertanyaan. Ustadz Arifin jawab, hujan yang bagaimana Ustadz yang boleh untuk tidak berjamaah? Standarnya hujan yang deras yang menyebabkan kita kesulitan untuk menuju ke masjid.
Beda dengan hujan gerimis atau hujan yang belum terlalu deras, maka kita tetap punya kewajiban untuk masjid. Tapi jika hujannya sangat deras, kemudian rumah kita pinggir jalan, kesulitan menyeberang, boleh untuk tidak sholat berjamaah. Nah, itu adalah contoh pertanyaan dan jawaban. Silakan anak-anak kirimkan pertanyaan, satu anak satu pertanyaan. Tidak boleh saling bertanya dengan teman lain, tapi jika ada pertanyaan yang sama tidak apa-apa karena memang tidak mesti anak-anak bisa membuat pertanyaan yang berbeda semuanya karena tidak saling ketemu. Oke anak-anak sekalian, cukup pertemuan kita hari ini. Ustaz Arifin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.